Ini melanjutkan materi yang kemarin sempat di pending pada saat UTS. Kemarin ketika UTS kita baru sampai sini, ya, baru sampai permintaan. Baru sampai permintaan. Hari ini kita akan melanjutkan sedikit, ya, melanjutkan ke fungsi penawaran, okay, fungsi penawaran, dan masuk ke fungsi keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar. Mungkin materi inilah yang nanti akan dimasukkan ke dalam worksheet di PLC, ya, kemungkinan. Tapi nanti kita lihat aja perkembangannya, ya. Nah, kita ulang dulu sebentar untuk yang fungsi permintaan, ya, karena ini kemarin sempat dibahasnya pada saat sebelum UTS. Oke, kita review dari yang ini dulu. Nanti kita akan masuk ke sini dan ke sini. Oke. Nah, di fungsi permintaan ini dia menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang diminta oleh konsumen dengan harga produk. Jadi, fungsi permintaan itu sebetulnya dia adalah fungsi versinya konsumen. Ya, versinya konsumen. Sedangkan penawaran itu fungsinya produsen. Gitu. Fungsinya produsen. Jadi, kalau fungsi permintaan ini versinya konsumen, kalau produsen itu versinya produsen, ya. Yang satu konsumen, yang satu produsen. Gitu. Ya. Nah, Bu. Nanti, ya. Next. Oke, konsumen dan produsen. Nah, coba lihat kita bayangkan sudut pandang dari masing-masing dua orang itu. Ada yang berperan jadi konsumen, ada yang berperan jadi produsen. Coba lihat sudut pandangnya, ya. Kalau konsumen itu sudut pandangnya pengennya apa? Boleh di chat aja, ya. Kalau open mic biasanya jadi ini ada noise. Kalau kalian menjadi seorang konsumen, itu inginnya jadi apa? Inginnya kayak gimana sih kalau transaksi itu? Kalau berperan jadi konsumen. Dapat harga termurah dan barang yang banyak gitu Kak. Ya, oke. Kualitasnya bagus. Oke, pasti kalau kita jadi konsumen, itu kita pasti inginnya dapat barang yang bagus dengan harga yang murah. Benar kan? Gitu ya. Harga bagus, barang murah. Itu kalau kita ingin jadi konsumen. Gitu. Kalau kita jadi konsumen. Coba sekarang kita alihkan sudut pandangnya menjadi seorang produsen. Kalau produsen pengennya apa? Kalau tadi sebagai konsumen, kita pengen dengan harga yang murah, kita dapat barang yang bagus. Gitu ya. Nah, sekarang kita alihkan sudut pandangnya menjadi seorang produsen. Seorang produsen itu pengennya kayak gimana? Coba tulis dulu, boleh ditulis di chat, ya. Oke, jadi kalau produsen itu pastikan orientasinya adalah keuntungan, ya. Keuntungan, lalu keuntungannya besar, barangnya dengan bahan semurah mungkin dan diproduksi sebanyak mungkin, gitu kan, ya. Jadi pemasukannya, keuntungan ingin besar, produksi barang ingin sedikit, jumlah barangnya ingin banyak, gitu kan? Kan nggak mungkin kalau produsen jumlah barangnya pengen sedikit, ya. Jumlah barang ingin diproduksinya sebanyak mungkin dengan keuntungan yang besar. Ya, jadi untungnya besar, modalnya sedikit, gitu ya. Dan barangnya gimana? Barangnya banyak juga, gitu ya. Nah, dengan eh, apa apa ya, sudut pandang antara konsumen dengan
produsen, ya. Ini konsumen, lalu penawaran itu adalah produsen atau pengusaha lah ya, boleh dibilang kayak gitu, yang punya pabrik, yang punya usaha. Ini masing-masing punya sudut pandang. Sudut pandang konsumen itu nanti dibuatkan dalam fungsi permintaan, sudut pandang produsen itu diwakili dengan fungsi penawaran. Nah, dua sudut pandang itu akan kita seimbangkan, kita cari titik temunya, ya, cari titik temunya dalam satu yang namanya adalah keseimbangan pasar, gitu, ya, keseimbangan pasar. Jadi ada barang, konsumen pengennya harganya misalkan ya, ini ada barang lah ya, oke, ini konsumen, saya pengen barang ini harganya Rp500 gitu ya. Lalu produsen pengen barang ini dijual Rp1.000 gitu. Kan nggak ada titik temunya. Konsumen pengennya segini, produsen pengennya segini gitu ya. Udah, akhirnya nanti ada yang namanya keseimbangan pasar. Cari deh titik temunya antara konsumen dengan produsen, gimana kalau harganya 750 saja. Cari titik tengahnya kayak gitu. Nah, ini yang akan kita bahas gitu ya. Nah, fungsi permintaan itu menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang diminta oleh konsumen dengan harga produk. Kita lihat. Nah, teorinya kalau fungsi permintaan, kalau harganya naik, ya, kalau harganya naik, bayangin aja kita kalau jadi konsumen ya, kalau harganya naik, pasti yang beli makin dikit, kan memang kayak gitu ya. Kalau harganya naik kan jadi mahal. Berarti kita belinya kadang yang jadi asalnya beli 2 ya jadinya beli 1 gitu ya. Atau misalkan ketika apa? Harbolnas gitu ya, hari belanja online nasional tuh. Kadang 11 kadang 12 di Shopee, di Bukalapak gitu ya. Terus ada diskon gitu ya. Nah, kadang kan kita berpikir mumpung harganya turun lagi diskon, kita belinya banyak gitu. Gitu ya. Ini suka belanja online nggak ngomong-ngomong? Jangan-jangan nggak belanja online. Suka belanja online ya? Udah zamannya belanja online. Kan gitu ya. Jadi ketika ada diskon besar, itu kita kadang berpikir ya udah jangan beli satu, tanggung mumpung kita ada diskon gitu ya. Kenapa nggak kita beli banyak aja supaya dapat apa itu bisa dijual lagi ke orang lain gitu. Nah itu sejalan dengan yang namanya fungsi permintaan. Kalau harganya naik, maka jumlah barangnya turun gitu ya. Begitupun sebaliknya gitu ya. Jika harganya turun, maka jumlah barang yang diminta itu akan naik. Ya. Berarti di sini ada harga, lalu juga ada permintaan barang, ya. Jumlah barang. Oke, barang. Jadi kalau harganya naik, pasti jumlah barang yang diminta turun. Kalau harganya turun, maka jumlah barang yang diminta naik. Kurang lebih seperti itu. Nah, jika kita petakan di dalam sebuah grafik, maka kurang lebih grafiknya akan berbentuk seperti ini. Ya, coba cek di sini. Kalau harganya tinggi, maka kuantitasnya rendah. Kalau harganya tinggi, kuantitinya rendah. Ya. P itu price. Price. Kalau Q itu adalah quantity atau jumlah. Ya. Jadi kalau harga barangnya tinggi, pasti kuantitinya rendah. Kalau barangnya harganya rendah, kuantitinya tinggi. Akhirnya, kalau kita buat dalam bentuk grafik, dia berbentuk garis lurus seperti yang terlihat di gambar. Oke, clear ya? Kelihatan ya? Nah, karena dia kemiringannya menurun, maka di sini gradiennya negatif, gitu ya, negatif. Ini bisa kelihatan dari sini. Gitu ya. Kemarin itu kan kita belajar tentang fungsi linear, tentang garis lurus, kapan dia
miring ke kanan. Kalau miring ke kanan berarti gradiennya positif. Kalau gradiennya turun berarti dia negatif gitu ya. Lalu membuat garis lurus gitu. Nah, kalau kita buat dalam bentuk grafik, dia akan berupa garis menurun seperti ini. Ya, ini yang kemarin kita bahas sampai sini. Ya. Nah, kita masuk ke dalam fungsi penawaran. Fungsi penawaran. Fungsi penawaran itu adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan ya antara harga barang yang ada di pasar dengan kuantitas. Sama sebetulnya seperti penawaran, seperti fungsi permintaan sama juga gitu ya. Cuman penawaran itu adalah yang ditawarkan oleh seorang produsen. Nah, sudut pandangnya udah agak berbeda nih. Kalau tadi sudut pandang konsumennya yang ditawarkan oleh konsumen, kalau yang ini yang ditawarkan oleh seorang produsen. Oke, kita lihat kayak gimana. Nah, fungsi penawaran itu digunakan oleh produsen ya dengan tujuan untuk menganalisis kemungkinan banyaknya barang yang akan diproduksi dan menyusun strategi pemasaran. Ya, atau ulangi lagi. Jadi fungsi penawaran ini digunakan oleh produsen. Sudut pandangnya sudut pandang produsen, tujuannya untuk menganalisis kemungkinan banyaknya barang yang akan diproduksi. Oke. Dan yang akan disusun untuk sebagai strategi. Oh, sekarang itu permintaan barang lagi naik nih, gitu ya. Kalau permintaan barang lagi naik, saya tambahin stok atau kurangin stok, kira-kira. Kalau harganya lagi naik nih, gitu ya. Peminatnya lagi banyak, gitu ya. Kira-kira yang kita lakukan ngurangin stok atau nambahin stok. Ya. Kalau kita sebagai produsen atau sebagai pengusaha, maka logikanya kita adalah menambah stok, gitu ya, nambahin stok. Misalkan nih ya, dengan adanya COVID nih, orang-orang sekarang beli masker. Wah, ini pasti orang-orang lagi banyak cari masker nih. Jika saya sebagai seorang penjual atau produsen, yang saya lakukan ngapain? Pasti nambah stok maskernya, bukan malah mengurangi stok masker. Gitu. Sehingga di sini ada satu fungsi ya yang nantinya jadi hukum penawaran ya. Bila harga naik ya, tapi ini asumsinya adalah faktor-faktor lain dianggap tetap ya. Ini istilahnya ceteris paribus. Nah, oh, bentar. Kenapa? Ini ngajar dulu. Oke. Nah, jadi bila harga naik ya dengan asumsi tidak ada faktor-faktor lain yang dianggap tetap, jika barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik juga. Oke. Ulangi lagi. Jadi hukum penawaran itu kalau harganya naik, harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Kalau tadi konsumen kayak gimana? Kalau barangnya naik, berarti permintaannya gimana? Turun. Kalau tadi ya, yang permintaan, yang fungsi permintaan atau hukum permintaan. Kalau barangnya naik, permintaan turun. Nah, kalau penawaran itu sebaliknya. Kalau harga barangnya naik, justru dia harus nambah stok, gitu ya. Jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Sebaliknya, apabila harga barang turun, ya, maka jumlah barang yang ditawarkan juga menurun. Kayak gitu, ya. Jadi kayak misalkan permintaan sekarang masker banyak nih, ya permintaan masker banyak ya karena ada COVID gitu ya. Ada yang harganya 10.000, ada yang harganya 50.000, ada yang harganya 100.000. Maka si produsen itu pasti akan nyetok lebih banyak lagi karena trennya lagi naik. Kayak gitu.
Kalau dibuat dalam bentuk grafik, ya, oke, sebentar dulu. Jadi dalam fungsi penawaran antara harga barang, oke, antara harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen memiliki hubungan positif. Oke. Kalau yang tadi fungsi permintaan kan grafiknya turun kayak gini ya. Ini namanya hubungannya negatif karena saling berkebalikan. Kalau harga naik, permintaan turun. Kalau harga turun, permintaan naik. Itu kan berkebalikan. Tapi kalau fungsi penawaran itu hubungannya positif. Jadi kalau harga naik, ya harga naik, maka barang yang ditawarkan naik juga. Kalau harga barangnya turun, maka barang yang ditawarkan turun juga. Gitu. Itu artinya hubungannya positif. Kalau yang satu naik, yang lain ikut naik. Nah, sehingga gradiennya itu akan selalu positif. Gradiennya selalu positif. Kalau gradiennya positif, maka kalau dibuatkan dalam bentuk grafik, grafiknya akan naik seperti ini. Ya, naik. Kenapa? Karena kalau harganya naik, jumlah barangnya naik lagi. Jadi kalau dibuat dalam gambar seperti ini. Oke, paham ya? Nah, untuk fungsi penawaran, kita akan menggunakan persamaan kurang lebih seperti ini. Silahkan dicatat dulu. Ya. Jadi mau dibolak-balik sama saja, dia akan positif. Q itu adalah banyak barang yang ditawarkan, Q. Quantity, P itu harga barang, P itu dari price, A itu konstanta, dan D itu kemiringan. Kemiringan kadang disebut juga dengan slope, kadang disebut juga dengan gradient. Jadi kalau ada yang di referensi lain biasanya dituliskan slope-nya positif, slope-nya negatif, itu artinya adalah gradient. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Silakan dicatat dulu. Oke, next. Contoh ya, ini masuk ke contoh aja. Oke, di sini ada beberapa data yang menyatakan berapa banyak produsen menyediakan bersedia menjual untuk tiap harga yang diterima di pasar. Kalau harganya ini dalam ribuan ya. Kalau harganya 100, maka jumlah yang ditawarkan barang kuantitinya itu ada 350. Kalau harganya 800, kuantiti yang ditawarkan 300. Kalau barangnya 600, kuantiti yang ditawarkan sekian, gitu ya. Dari mana sih kita dapat harga ini atau jumlah ini dari mana? Ini harus dicari, cek di lapangan atau di pasar. Oke, disebar dulu ke lapangan. Berarti ini harga per unit. Berarti ini adalah price, jumlah yang ditawarkan. Berarti ini adalah quantity. Oke, kita bahas ya. Kalau dikasih harga segini, jumlah yang ditawarkan berapa? Kalau harganya segini, jumlah yang ditawarkan berapa? Oke. Nah, dari data tersebut, kita dapat membuat sebuah fungsi penawaran itu dengan menggunakan rumus yang ini. Ini rumus yang mana? Ini rumus untuk mencari persamaan garis melalui dua titik. Ya. Persamaan garis dari dua titik. Persamaan garis dari dua titik. Gitu. Ya, ini udah dibahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kalau lupa, buka-buka lagi. Nah, kita ambil sembarang data aja. Misalkan data ini P1-nya 200, ya. Berarti ini P1-nya 200, Q1-nya 150, gitu ya. P2-nya 400, Q2-nya 200. Nah, ini yang apa? Bapak ambil dua data sembarangan. Kalian pengen data yang lain, boleh-boleh saja. Gitu ya. Silahkan dicoba.
Misalkan Bapak ambil dua data ini. Artinya kita punya dua titik ya. P1 Q1 dan P2 Q2. Ya. Kalau kita masukkan ke dalam persamaan yang ini. Persamaan ini. Klik. Oke. Nah, ini kan P1 Q1 diganti dengan seperti ini. Nah, ini yang kemarin juga ada di UTS ya. Hanya itu bedanya fungsi penawaran. Kalau ini fungsi permintaan. Kalau ini fungsi penawaran. Oke, akhirnya kita dapat persamaan kurang lebih seperti ini. Oke, karena ini sisanya hanya proses matematika saja. Oke, kita dapatnya kurang lebih seperti ini. P sama dengan 4Q dikurangi 4000. Kalau kita masukkan ke dalam apa ini? Grafik, ini P, ini Q, ya. Kalau Q-nya 0, berarti dia ada di 4000. Taruhlah di sini 4000. Ya, 4000. Terus kalau Q-nya, taruhlah di sini ya. Taruh Q-nya 200. Kalau Q-nya 200, berarti 4 dikali Q-nya 200 dikurangi 4000 sama dengan 800 dikurangi minus 3200. P-nya minus 3200. Berarti di sini ya. Gimana sih? Oh, di bawah. Oh, gambarnya ada di bawah ya. Ini agak susah. Tapi ini bisa dicari gambarnya. Kalau Q-nya diganti segini, P-nya dapat berapa? Kalau Q-nya diganti segini, terus aja. Oke, nanti bisa membuat grafiknya. Bapak lanjut aja dulu ke latihan yang ini. Di sini ada dua latihan. Latihan pertama dan latihan kedua. Kita cek latihan pertama dulu ya. Nih, pada saat harga sebuah, katakanlah ini yang termudah, bakso, 16.000, berarti ini P1, jumlah bakso yang ditawarkan sebesar 160 mangkok. Berarti ini P1, kuantitinya. Ketika harganya naik menjadi 18.000, berarti ini P2, dia mengakibatkan jumlah bakso yang ditawarkan jadi 180. P2. Tentukan fungsi penawarannya dan gambar grafiknya. Oke. Ini kan bisa pakai yang ini ya. Nah, oke ini. Berarti kita tinggal masukkan aja. P dikurangi berapa ini? 16.000. Lalu 18.000 dikurangi 16.000 sama dengan Q dikurangi 180 dikurangi 160 gitu ya. Ini kan tinggal diselesaikan saja. Maaf Pak, Q dikurang 160. Oh iya. 60. Sip, makasih. Ya, ini coba lanjutkan di sini. P 16.000, di sini 2.000, di sini Q 160, di sini 20. Gitu ya. 20. Sebenarnya ini tinggal coret, lalu ini 2, sisanya 100. Gitu ya. Ini kemana lagi nih? Ini aja ya. 16.000 Bapak tulis sendiri ya. Ini kan tadi sisanya tinggal 100 Q berkurang 16.000 juga. Oh iya, 16.000 juga. Sudah, berarti P sama dengan 100 Q karena ini habis. Ya. Oke, kita dapat persamaan kayak gini.
Lalu kita tinggal buat grafiknya. Oke, grafiknya coba dicek kalau P1-nya berapa, Q-nya dapatnya berapa, P-nya diganti berapa, Q-nya dapat berapa. Nanti kurang lebih grafiknya seperti ini. Gitu ya, bisa dicek. Latihan 2, silakan kerjakan sendiri nanti ya, karena slide-nya juga nanti akan di-share. Silakan isi. Nanti jawabannya bisa dituliskan di komennya. Ya, di komen. Ini juga sama. Bapak masuk ke sini dulu. Kita masuk ke sini. Oke, kita masuk ke keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar. Kalau fungsi penawaran itu kan kita punya grafik kayak gini, turun. Kalau fungsi penawaran kita punya grafik ke atas. Keseimbangan pasar berarti kita mencari titik temu antara yang turun dengan yang atas. Nah, ini tuh berapa? Kayak gitu. Paham ya? Jadi keseimbangan pasar itu terjadi antara supply dan demand, ya, kemampuan kita untuk mensuplai barang dengan permintaan itu sama seimbangnya. Akhirnya ada titik temu di sini. Gitu. Ada satu titik temu di situ. Ya. Jadi keseimbangan pasar itu mempertemukan antara fungsi permintaan yang kita peroleh dari fungsi permintaan dengan mempertemukan dengan fungsi penawaran. Jadi dicari titik temunya. Boleh dibilang fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran, keseimbangan pasar itu. Nah, ini ya. QB sama dengan QS, artinya jumlah permintaan harus sama dengan jumlah penawaran. Nah, coba cek ke sini ya sebentar. Nah, kita kan tadi di contoh yang ini kita punya persamaan seperti ini nih. P sama dengan 100 Q. Jadi kalau kita ubah posisinya, kita dapat Q sama dengan 100, 1 per 100 P. Oke. Nah, ini adalah penawaran. Q penawaran. Berarti kalau di sini Q penawaran itu adalah ini jumlah penawaran QS. Nah, yang tadi itu adalah QS. Kita tinggal mempertemukan jumlah permintaan harus sama dengan jumlah penawaran. Gitu. Kita masuk ke contoh aja ya supaya bisa cepat. Nah, coba cek ini. Fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan ini. Nah, ini kan fungsi penawaran. Sedangkan fungsi penawarannya, ini fungsi permintaan. Sedangkan fungsi penawarannya ditunjukkan oleh persamaan ini. Nah, ini penawaran. Fungsi penawaran. Pertanyaannya, berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta? Oke. Jadi, yang kita lakukan adalah ini fungsi permintaan, ini fungsi penawaran. Tadi di slide sebelum-sebelumnya, itu kan udah dikasih contoh ya, gimana cara mencari fungsi permintaan, gimana cara mencari fungsi penawaran. Nah, di fungsi keseimbangan, ini kita tinggal mencari titik temunya aja. P sama dengan 15 min Q, kita ubah menjadi Q sama dengan P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q, kita ubah menjadi Q sama dengan seperti ini. Lalu kita cari keseimbangannya dengan mempertemukan fungsi permintaan dengan fungsi penawaran. QD sama dengan QS, hasilnya seperti ini. Ya. Kita dapat P-nya sama dengan 7, lalu Q-nya sama dengan 8. Oke. P-nya 7, Q-nya 8 itu yang mana? P-nya 7, Q-nya 8 itu adalah yang ini. Ini adalah titik keseimbangannya. Jadi supaya kita
seimbang antara yang diinginkan oleh konsumen dan yang diinginkan oleh produsen, maka kirimlah barang dengan jumlah 8, lalu harganya sekian, gitu. Ini Q itu kan quantity, P itu price, kirimlah barang yang kuantitasnya 8, lalu juallah dia dengan harga 7 ini, gitu ya. Seperti itu. Paham nggak? Sebetulnya kalau keseimbangan itu tinggal mempertemukan aja. Mempertemukan fungsi permintaan dengan fungsi penawaran. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Cepetan kah? Yuk, kasih kesempatan dulu. Ada yang ditanyakan? Saya mau bertanya, Bapak. Ya, Alina. Ada beberapa referensi yang saya lihat kalau rumus dari yang penawaran itu harga konstantanya itu min ya, Pak. Itu gimana ya? Jadi bingung. Harga konstanta yang fungsi mana? Yang fungsi penawaran. Fungsi penawaran. Yang oke, Bapak back ke sini dulu ya. Bentar. Fungsi penawaran. Ini, yang ini? Iya. Oke, Jadi, coba sebutkan. Jadi harga konstanta dari A-nya itu dia bernilai negatif. A-nya. Ya. Oke. Nggak masalah. Jawabannya adalah tidak jadi masalah. Yang terpenting itu adalah yang ini dan yang ininya adalah positif. Sama-sama positif. Kalau A-nya itu nggak masalah. Mau negatif, mau positif juga. Iya, Bapak. Terima kasih. Jadi nggak usah bingung. Itu sama aja. Nggak jadi masalah. Sebagai contoh misalkan adalah yang ini. Coba Erlina lihat. Nih. Ini kan positif, ini positif. Ini negatif kan? Ini kan A-nya. Iya kan? Iya. Nggak jadi masalah. Sama aja. Nggak usah bingung. Iya, Bapak. Next, kita tadi udah sampai sini. Nah, kita udah sampai sini. Ini Bapak buatkan dua latihan. Latihan pertama, lalu ini juga ada latihan kedua. Latihan pertama juga ada latihan kedua. Oke, contohnya sudah ada. Bapak nggak akan memberikan contoh lagi karena contohnya udah ada. Tugas kalian adalah tinggal mengisi ya atau menjawab latihan-latihan yang ada di sini. Ini nggak banyak, tapi tolong nanti kerjakan saja. Nah, jika ada kesulitan, jadi untuk perkuliahan penjelasannya cukup sampai di sini, ya, sampai di sini karena fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan itu udah satu paket. Minggu depan sih tetap ngebahas ini karena ada beberapa pergeseran di grafik yang harus kita pahami juga. Tapi untuk perhitungan dari 3 fungsi itu penjelasannya sampai sini, gitu ya. Nah, ada beberapa latihan yang ada di sini, tolong dikerjakan. Nanti slide-nya Bapak upload ke Edmodo. Gitu. Jika ada kesulitan, maka silakan tanyakan di grup ya dengan men-screenshot kesulitannya itu. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, nggak ada. Oke, makasih. Sampai sini dulu ya untuk perkuliahannya. Nanti Bapak di Edmodo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.